Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabatku semuanya. Untuk kali ini Bang Gus akan menyambung video saya dari beberapa waktu yang telah lalu, yaitu ini pohon jambu air usia 4 tahun dari biji di pot berbunga. Nah ini kita ikuti perkembangannya setelah beberapa waktu. Nah ini kawan, nah ini jadi sudah menjadi bakal buah. Yang lebih penting daripada itu semuanya kawan, kan Bang Gus sering ketika sudah menjadi bakal buah seperti ini, bagaimana tentang bunga itu menyusul, Bang Gus sudah mempraktekannya. Nah kemudian setelah bunga itu menyusul, agar menyusul kembali itu bagaimana. Nah ini tentu kita itu kan mengatakan bahwa teknik itu tentang ilmu tanam menanam, terutama di pot juga pertanian khususnya itu sangat banyak, tidak terbatas, sesuai dengan situasi dan kondisi. Baiklah kawan semuanya, kita simak tutorial Bang Gus. Semoga tutorial Bang Gus ini bermanfaat. Jadi sahabat semuanya, setelah menjadi bakal buah seperti ini, Bang Gus sudah membungkusnya karena ini termasuk momen yang sangat menyenangkan. Dari biji berusia 4 tahun di pot sudah berbuah. Biasa yang Bang Gus lakukan kan melakukan pruning, kemudian ya seperti biasa rawatan yang lain, pupuk hijau daun, tumbuhan lumut, juga kontrol NPK 1616. Nah bagaimana setelah seperti ini? Nah setelah seperti ini Bang Gus ini kita lakukan pruning. Itu maksud Bang Gus. Nah setelah Bang Gus itu melakukan pruning kan tujuannya itu agar bunga baru itu menyusul. Nah setelah Bang Gus adakan pruning seperti ini kawan, nah ini yang seperti ini, nah kita lakukan pruning seperti ini bunga baru juga menyusul. Nah ini kawan, nah, kita perhatikan sama-sama. Nah ini bunga baru juga menyusul. Jadi nah ini juga bunga baru ini menyusul, mungkin tidak seberapa jelas, coba lebih dekat. Nah ini juga calon bunga baru. Nah ini, nah inilah tujuan Bang Gus. Tapi setelah bunga baru ini menyusul, kita juga ingin agar ini tetap subur, daunnya, rantengnya juga bunga-bunga menyusul kembali. Walaupun kita sendiri itu cuma berusaha karena kebiasaan Bang Gus saja. Tentu ini sebagai patokan, barangkali sahabat semuanya ingin mencoba, semoga berhasil kawan, dan semoga lebih baik daripada Bang Gus. Nah kemudian setelah seperti ini kawan, biasa kawan kita sesuaikan dengan situasi dan kondisi. Nah ini bakal buah ini, kemudian di atas kita perhatikan ada ranting-ranting yang seperti ini. Kita dekatkan kamera agar jelas. Nah ada ranting seperti ini, tentu saja yang Bang Gus lakukan itu biasa kawan, kita berani spekulasi untuk memotong. Nah, seperti ini kawan, kita perhatikan sama-sama sobatku. Jadi Bang Gus potong, nah seperti ini, agar ranting ini tidak terlalu menyerap banyak energi. Kenapa Bang Gus lakukan seperti ini? Karena ini siklusnya sangat normal. Ada pembuahan, daun-daunnya sangat subur, lemas juga sangat subur daun-daunnya, jadi tidak ada unsur yang sekiranya daunnya itu bila tersentuh tuh rontok sehingga buahnya itu akan rontok. Jadi Bang Gus potong. Nah ini langkah Bang Gus setiap memunculkan bunga baru, karena ini bunga baru pun juga sudah tumbuh, tetap kita akan selalu memunculkan bunga baru kembali. Jadi siklus fasenya itu terus menerus. Nah langkah selanjutnya kawan, karena ini pernah Bang Gus uji di dalam tutorial bahwa dari biji itu seperti ini, kalau kita melakukan lawatan vegetatif itu akan timbul benjol-benjol seperti ini. Ini kita simak. Jadi ini penting kawan, ini perakaran di atas. Perakaran di atas itu jangan pernah untuk disakiti, disentuh atau dihilangkan. Nah ini sangat penting kawan. Jadi kalau
akar atas seperti ini disentuh atau dimatikan fungsinya, itu kalau namanya tanaman berbuah itu bisa berbahaya. Nah ini maksud Banggus. Ini seperti ini. Nah langkah kita itu tetap seperti biasa kawan, agar tanaman ini menjadi lebih baik. Kita lakukan pemberongkosan kembali, kemudian kita pupuk hijau daun. Jadi tetap seperti biasa, kondisinya memang harus seperti itu. Jadi agar perakaran atas ini cukup oksigen. Ini perakarannya sangat sehat kawan, tidak ada yang kering. Nah bahayanya kalau oksigen kurang kemudian ini kering atau tertimbun terlalu dalam, itu sangat berbahaya untuk perakaran tumbuhan berakar tunggang yang ada akar yang baik, batang yang baik, daun yang baik juga bisa berbuah. Kita lakukan teknik itu seperti biasanya, agar ini kita suplai nutrisinya. Yang Banggus biasa melakukan itu dengan seperti ini, juga pemupukan hijau daun tetap seperti biasa kawan kita lakukan seperti ini. Silahkan sahabat semuanya mencoba. Nah ini adalah terpal yang Banggus gunakan untuk seperti ini, kan sangat mudah, dan terpal bekas-bekas spanduk ini kita dapati di suatu tempat. Jadi kalau ada bahan-bahan yang lain misalnya lebih baik, itu ya lebih baik. Silahkan mencoba, tapi karena ini diambil mudahnya saja sebagai sampling. Kita staples seperti ini. Nah kawan, kita staples seperti ini. Kemudian kita staples. Nah, kita staples. Nah setelah seperti ini kawan, ini oksigennya agar ada celah, agar oksigennya selalu bisa memenuhi pada tumbuhan ini. Kita lakukan selanjutnya kawan seperti biasa, rawatan-rawatan seperti biasa. Agar ini rapat sedikit, kita bisa menggunakan tanah atau dicampur dengan tanah, dengan kompos apa juga boleh, tetapi Banggus sudah cukup menggunakan pupuk hijau daun agar ini agak rapat sedikit. Jadi ini bertujuan selain mendatangkan pohon di tabulan pot ini maksimal, juga melengkapi 4 unsur. Nah ini tujuan Banggus. Kemudian setelah ini kawan, biasa kita lakukan pemupukan hijau daun. Nah, seperti ini kawan, kita lakukan pemupukan hijau daun. Nah ini penting. Nah ini sangat penting, kita lakukan pemupukan hijau daun. Juga di sekitaran ini juga bisa kawan kita lakukan pemupukan hijau daun agar nutrisi itu terpenuhi. Sekarang kawan sudah selesai seperti ini. Jadi kita simak bersama kembali. Jadi Banggus itu punya pohon yang sudah lama perakarannya berada di atas seperti ini sebelum Banggus tata, sebelum Banggus pupuk hijau daun, dan itu mengalami lama tidak berbuah. Nah tentu saja hal-hal seperti ini kan Banggus perlu menjelaskannya. Jadi kita simak kawan. Banggus akan melakukan rawatan pohon Banggus yang lain kondisi seperti ini sebelum kita pupuk hijau daun itu selama 3 bulan berhenti untuk berbuah. Kita ikuti sama-sama kawan, semoga juga bermanfaat. Sekarang kawan kita simak, ini sudah kita pasang untuk yang tempatnya.
Kita simak perakaran di sini. Jadi berbeda sekali dengan yang tadi. Ini perakaran sudah nampak kalau berusia. Jadi ada sebagian perakaran yang atas yaitu akar serabut ini kering. Spekulasi Banggus, teknik Banggus itu menganggap inilah penyebab jambu air ini tidak berbuah selama 3 bulan. Lain dengan tadi, walaupun ini sudah berusia. Jadi ketika kita lakukan perawatan agar terus berbuah, menyusul, kita lakukan juga rawatan vegetatif. Ketika terjadi tidak pembuahan, kita juga tetap melakukan rawatan yang sama, rawatan vegetatif. Nah, ini teknik yang sama dengan situasi yang berbeda, itu maksud Banggus. Jadi ini sudah 3 bulan kawan, tidak berbunga, cuma mengeluarkan tunas. Nah, ini penyebabnya mungkin saja. Semoga ini tutorial yang bermanfaat, dan Banggus meyakini itu ketika perakaran yang atas seperti ini perlu kita lindungi, perlu kita beri pupuk hijau daun, perlu oksigen yang cukup. Tetapi kalau tidak terlindung seperti ini, kita semprot air terus menerus, akhirnya akarnya serabut yang atas itu kering. Nah, tentu mengurangi beberapa faktor, bisa kurang daunnya, bisa kurang keluar buahnya, calon bunganya maksudnya, itu sudah tentu. Baiklah sahabat semua, seperti biasa kita lakukan rawatan-rawatan seperti pohon-pohon saya yang lainnya. Kita simak dulu. Nah, ini belum sama sekali mengeluarkan bakal bunga. Semoga saja dengan seperti ini akan cepat mengeluarkan bakal bunga. Jadi kita lakukan rawatan seperti biasanya kawan. Jadi seperti ini. Tentu kita setiap saat itu melakukan rawatan seperti ini. Nah, ini sudah kita siapkan lebih dulu maksud Banggus. Nah, seperti ini kawan. Ini untuk melindungi akar ini agar terus tidak mengalami kekeringan, jadi mengeluarkan akar serabut kembali di bagian atas. Tentu ini spekulasi Banggus untuk sebagai penyebab bahwa ini tidak berbunga selama 3 bulan berturut-turut. Kemudian kawan, seperti biasa bisa kita lakukan ini, kita lakukan pruning. Maksudnya perempesan seperti ini saja, nggak usah kita pakai pisau juga nggak apa-apa. Nah, kita beri, kita pendam maksud Banggus ini dengan tanah murni. Ini tanahnya dari media tanam poli. Semoga ini juga media tanam tanah yang bagus untuk tanaman ini. Nah, seperti ini kawan, kita jagalah. Maksud Banggus ini daripada ini ada media-media, kalau kita siram air terlalu penuh bisa kita taruh seperti ini. Nah, seperti ini sahabatku semuanya. Seperti biasa kawan, kita lakukan penyiraman atau sekaligus dengan pupuk NPK 1616. Dan kita bisa melakukan sekarang atau nanti juga nggak apa-apa. Semoga saja ini berhasil setelah tidak berbunga selama 3 bulan berturut-turut dengan rawatan seperti ini. Bagaimana hasilnya untuk kelanjutannya akan Banggus tutorialkan kembali agar ini menjadi sebuah
teknik yang bermanfaat bagi penghobi tanaman di Tabu Lampor.